meninggal dunia, apa itu harus dilepas? Harus dilepas. Nah, itu mereka yang para dokter gigi tentu sering mendapat pertanyaan itu dari pasien, dari sesi pandangan Islam yang mereka bingung terus bagaimana hukum lain-lainnya berkaitan dengan gigi. Ya, saya katakan dari sisi pandangan Islam, apapun boleh diambil sebuah tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bahwa itu maslahat untuk mengembalikan fungsi manusia. Ya Allah menciptakan kita manusia ini sebagai khalifah di muka bumi. Nah, tentu untuk bisa melaksanakan itu kita harus jalan fungsi kita. Dari antaranya gigi yang tentu banyak manfaatnya di itu. Kalau gigi ini tidak ada kan susah. Nah, fungsi manusia menjadi terganggu, maka apapun upaya bisa dilakukan. Ya, termasuk tadi implan itu. Bahwa nanti kalau suatu saat dia meninggal dunia, ya kalau benda yang ditanam itu benda yang berharga, misalnya gigi emas, nah itu kan jadi milik almarhum yang sekarang setelah dia meninggal dunia 1 detik kemudian sudah menjadi milik ahli waris. Nah, kalau ahli waris yang misalnya mengatakan, ya, sayang itu gigi itu kayak setengah kiloan misalnya, lebahan, dan dijual gitu, nah, silakan diambil gitu. Tapi kalau barang itu barang-barang yang tidak berharga, untuk apa harus dipaksa untuk dibuang? Biarkan saja kubur berikut barang-barang itu. Nah, katanya di masyarakat kita ini banyak yang takut punya masalah nanti kalau meninggal. Nah, itu sehingga tidak mau diambil tindakan semacam itu. Ya keliru. Kalaupun itu barang berharga, lalu ahli waris merelakan, udahlah tanam aja kubur dengan di emasnya gitu. Si cacing yang mengalirkan darah heran gitu. Emas gitu. Ya, itu terserah ahli waris gitu. Jadi kalau memang barang itu barang tidak berharga, ya untuk apa? Nah, sedangkan dengan manusianya sendiri, si pemilik badan itu udah nggak ada hubungan. Saya kan sering mengatakan bahwa jasad ini hanya tempat tinggalnya ruh. Begitu kita pergi meninggalkan jasad, ruh kita menuju alam barzakh, maka terserah yang hidup untuk mengurus jasad kita. Apakah jasad kita mau dikubur, mau dilempar ke sungai, mau dimakan misalnya, Kusumanto, mau diapakan, itu urusan yang hidup. Bahwa kemudian nanti yang hidup tidak mengurus jasad kita sesuai dengan aturan Allah, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, maka yang hidup yang berdosa, kita sudah nggak ada urusan. Ya. Jadi termasuk lagi ada pertanyaan dari salah seorang dokter yang ada juga katanya pasien yang menganggap itu haram itu nggak ada bedanya dengan susuk. Nah, di susuk katanya susuk mah itu perwadulan semua. Oh tidak katanya Pak, itu kita pernah mengambil foto gitu, itu memang ada katanya yang dimasukkan, tapi itu sangat tipis sekali sekian mili dan nggak sampai 1 senti, kecil sekali yang dimasukkan itu. Ya saya bilang ada 2 kemungkinan, tidak ada sesuatu yang dimasukkan, berarti dibodohi lagi. Gitu-gitu, ya, jadi halus enak, jadi ganteng deh gitu kan. Ini Pak Tarjono juga sudah 3 kali pakai susuk. Anggar gitu. Anggar lagi ya. Itu jadi bisa juga ada sesuatu, katanya pernah kita foto Pak, nah ini jadi ketahuan, oh ini susuk katanya, ibu pakai susuk di depan suaminya, tengkar semestinya salakinnya, jadi satu lagi ini saya ketipu kudinya, suaminya jadi tengkar Pak. Ya saya bilang nggak ada yang berubah dengan susuk itu. Kalau itu tidak ada sesuatu yang dimasukkan, tertipu dia. Kalau ada sesuatu yang dimasukkan, lebih tertipu lagi.
memasukkan barang asing ke dalam diri kita sambil tidak ada manfaatnya. Bahwa nanti akan terlihat cantik, itu urusan sihir. Tidak perlu ada sesuatu yang dimasukkan, berurusan saja dengan setan. Setan itu bisa menipu mata kita sehingga melihat yang tidak cantik menjadi cantik, yang cantik menjadi tidak cantik, boro-boro menjadi tidak cantik. Seorang terlihat seperti kambing bisa, itu disihir. Jadi sehingga banyak dulu laki-laki yang diperebutkan oleh wanita, oleh dua orang wanita misalnya, itu laki-laki biasa diperebutkan oleh wanita. Berarti kurang jadi gitu. Ya dulu gitu, ya sekarang mah itu. Itu ketika nanti salah seorang wanita itu kalah, maka si wanita yang kalah ini akan menyihir laki-laki itu sehingga dia melihat calon istrinya itu pada saat akan menjelang akad seperti seekor kambing. Sehingga tidak jadi dia menikah. Balik dari kemarin. Apa begitu permainan sihir? Apakah si wanita itu berubah menjadi kambing? Tidak, matanya tersihir. Nah, yang tidak boleh dalam Islam, jadi itu ada memang yang tidak boleh urusan gigi. Ini terutama ibu-ibu ya, karena hadisnya pun menyangkut masalah wanita. Sebab biasanya wanita yang cenderung mempercantik diri. Ya itu. Ada yang tidak boleh itu, misalnya dalam hadis la'ana Rasulullah SAW al-wasimah wal mustausimah wal alwar wal warisah wal mustausirah. Allah melaknat orang yang membuat tato di badan, si pembuatnya yang ngegambar dan yang meminta untuk digambar. Lalu wanita yang melakukan dan yang meminta dilakukan untuk dipotong dan diratakan giginya. Nah, itu bahasa dalam hadisnya laknat. Para ulama menyatakan kalau sudah sebuah hukum diawali dengan kata laknat Allah, maka itu haramnya haram pisan. Wah, laknat itu sudah sesuatu yang ini. Maka tidak boleh wanita meratakan gigi. Di Bali banyak gitu yang diratakan gitu. Itu tidak boleh diratakan gitu. Dipotong untuk diratakan. Nah, itu mempercantik diri. Dalam rangka mempercantik. Kalau diratakan karena nyara rengsol gitu, sehingga fungsi dia untuk mengunyah dan menggigit dan sebagainya tidak perlu diratakan, tidak ada masalah. Jadi selama tindakan itu untuk mengembalikan fungsi boleh. Tapi kalau mempercantik dengan merubah ciptaan Allah tidak boleh. Dasar yang sering dipakai oleh para ulama itu An-Nisa 119. Salah satu tipu daya setan itu adalah mendorong manusia untuk merubah ciptaan Allah. Nah, kalau pakai behel nggak merubah ciptaan. Pakai behel berarti untuk meluruskan dalam arti karena nyara rengsol. Itu fungsinya nggak akan bagus untuk. Jadi harus selalu fungsi. Walaupun fungsinya 10%, 90% itu estetika misalnya. Nah, itu tidak ada masalah Pak. Selama memang niatnya adalah ada fungsi di situ. Tapi kalau sudah bagus, tidak ada masalah, diratakan, nah itu tidak boleh. Ada lagi yang diharamkan, dilaknat juga bahasanya dalam hadis itu, lu'inal mutafallijat. Mutafallijat itu adalah Allah melaknat perempuan, ini perempuan karena cenderungnya perempuan, laki-laki juga mungkin ada ya, yang membuat celah di antara gigi, celah di antara dua gigi. Jadi gigi ini kadang-kadang rapat Pak, dibuat celah. Jadi di zaman jahiliyah makin naon eta alasannya diratakeun namanya. Oh, gigi itu dibuat celah, itu tidak boleh. Jadi ibu-ibu ini bisik gitu. Ada niat yang semacam itu hindari, terutama ibu-ibu yang masih bagus giginya, hari bagus ompong mana boleh diratakan. Seperti saya itu udah rusak, dia udah mulai diratakan. Nah, itu yang tidak boleh, membuat celah, dibuat celah. Tapi kalau misalnya dibuat celah
karena si gigi mau didorong pakai behel tadi, mau didorong, boleh gitu. Bahwa nanti akibat dari setelah didorong itu supaya dia kembali normal gitu ya, posisinya, nanti ada celah-celah dan dia mau pertahankan itu tidak ada masalah, karena awal tindakan itu karena untuk mengembalikan pada fungsi gitu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi barang pada tubuh kita kalau dipasang sama seperti pen dalam tubuh yang perlu dibongkar itu. Kecuali kalau misalnya barang itu milik batur. Yang menanginjem terus orangnya ngotot, pokoknya cuma sama Udah balik. dari pulang ke nah dua cokor pokoknya itu. Saya pernah ikut menangani memandikan jenazah almarhum Pak Kiai Mutakin. Itu beliau juga ada gigi palsu. Jadi begitu mau dicoba dikeluarkan, itu nggak bisa ya sudah, saya kata sudah jalan saja, kuburkan saja dengan ada masalah itu. Itu urusan konon jadi telat ngurus gigi tadi. Baik, kita lanjutkan bahasan kita di Quran surah Al-Baqarah, masih di ayat 208 karena baru sepotong yang kita bahas. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Tarjono bahwa kita sudah membahas pada bagian pertama, yaitu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara kafah. Dalam dua pengertian, kita mengajak orang lain untuk sama-sama masuk Islam secara kafah, dan setelah kita masuk Islam sama-sama mengislamkan diri dengan mengikuti aturan Allah secara kafah dalam seluruh aspek hidup kita. Jadi jangan hanya sepotong-sepotong gitu. Dan bahwasanya kenapa kita merasa perlu orang lain bersama-sama Islam bersama kita, itu karena ketika mereka tidak muslim atau mereka tidak muslim secara kafah, itu jelas akan merugikan kita sendiri. Bahwa la yadurrukum man dalla idza ahtadaitum, ayat 105 Al-Maidah, tidak akan membawa mudarat orang yang sesat itu dalam pengertian kita tidak harus menanggung dosa mereka, seperti yang dinyatakan dalam surat An-Najm 38, an la taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak harus menanggung dosa. Itu yang dimaksud dalam ayat itu, bahwa kita rugi, jelas rugi. Ini karena ketika, apalagi kalau dia seorang pemimpin, maka kebijakan dia jelas akan merugikan. Terlebih kalau dia seorang pemimpin yang punya wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Seperti Menkes yang sekarang jadi ribut gara-gara memperjuangkan atau mengarahkan orang untuk memakai kondom gitu. Nah, ini kan kita sedihnya begitu, Pak. Jadi ini salah satu di antara hadis Rasul yang juga tadi saya sampaikan dalam seminar itu, bahwa Islam itu sangat mendorong kita untuk terus menggali ilmu kedokteran. Sehingga Rasul pun menjamin likulli da'in dawa, setiap penyakit mesti ada obatnya. Enggak mungkin ada penyakit yang tidak ada obatnya. Allah menurunkan penyakit sekaligus juga menurunkan obatnya. Cari kata Rasulullah, bakal ketemu. Jadi kalau sekarang belum ditemukan obat AIDS itu karena belum ditemukan. Mesti ketemu itu. Mesti akan ketemu. Kenapa? Rasul yang menjamin itu. Pasti. Mesti ketemu. Bahwa sekarang belum ditemukan ada hikmahnya, supaya orang enggak berani berzina. Karena ditulungan pungan kasih. Itu tenang berzina aja. Pakai kondom. Kan dia zaman karena dia. Nah, kalau yang namanya pemimpin kadlalier kawas dia, nah ini. Sehingga harusnya si menteri ini mati-matian dia untuk
bisa menyelamatkan generasi ini misalnya dari akibat adanya alat-alat seperti itu, sehingga mungkin membatasi setiap orang nggak bisa membeli alat itu misalnya, kecuali ada pakai resep misalnya, bahwa dia betul-betul atau malah diatur sedemikian rupa sehingga tidak seperti sekarang orang bisa membeli. Dia menghimbau itu barudak misalnya para pemuda-pemudi yang mau berzina supaya aman, pakai kondom. Bahaya itu kalau sudah pemimpin sudah liar seperti itu. Mungkin karena dia sering pakai kondom. Salah satu di antara yang menyebabkan kita, ya karena itu tadi, karena Islam tidak terlaksana secara kafah, terlebih di tingkat yang penentu kebijakan. Sedangkan dalam Islam itu si penentu kebijakan ini hanya boleh kita taati ketika dia taat pada Allah dan Rasul. Makin tidak nyambung, Pak. Makin tidak pernah bisa nyambung kita. Nah, kalau kebijakan-kebijakan yang seperti itu kan dosa betul kita mentaatinya. Ya, berdosa kepada Allah mentaati kebijakan seorang pemimpin kebijakannya bertentangan dengan aturan Allah. Jadi saya melihat kenapa untuk penyakit yang satu ini Allah membuat lama untuk ditemukan obatnya. Mungkin ada hikmahnya supaya manusia merarikir gitu. Konon katanya penderita ini sekarang udah jutaan, 2 juta di Indonesia. Dan ini mengerikan betul. Karena kenapa? Nyawa manusia yang terancam itu ya, kalau sudah menderita ini. Dan ini dalam waktu cepat bisa akan lebih cepat lagi menyebar sehingga menjadi belasan juta nanti. Karena dari seorang dengan mudah dia bisa menyebarkan ke yang lain. Ini lebih mengerikan lagi masa depan dari sisi keselamatan nyawa, dan yang kedua dari sisi semakin beraninya orang untuk melakukan perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah, yaitu berzina. Sudah hukum Allah tidak dilaksanakan, malah kemudian jalan untuk melanggar hukum Allah semakin dipermudah. Wah, orang-orang semacam ini saya kadang-kadang berpikir ini gimana mau selamat di akhirat nanti. Ya, mestinya dia justru kalau dia seorang muslimah itu dia harus mati-matian itu untuk memperjuangkan agar jangan sampai alat kontrasepsi ini bahkan bisa membuat orang semakin berani untuk melakukan berzina. Nah, dia yang harus bisa memperketat supaya itu jangan bisa dijual bebas gitu. Harus orang-orang tertentu saja yang memang memerlukan itu. Dia memerlukan itu harus lewat dokter. Yang menurut dokter di mana lah untuknya. Ya. Nah, dalam Islam memang ulul amri itu hanya wajib ditaati ketika kebijakannya itu benar menurut Allah ya. Ini ada surat An-Nisa 59. Atiiullah wa atiiur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul dan pemimpin kalian. Ini lalu orang kadang-kadang mengatakan bahwa taat pada pemimpin itu wajib, ini diperintahkan oleh Allah. Padahal kita lihat dalam An-Nisa 59 itu kewajiban mentaati pemimpin itu kalau si pemimpin itu taat pada Allah dan Rasul. Makanya kita lihat dalam ayat itu perintah untuk taat pada pemimpin itu tidak berdiri sendiri, Pak. Kalau perintah untuk taat pada Allah jelas kalimatnya sempurna, Pak. Atiiullah. Taatlah kalian kepada Allah, sempurna kalimat itu. Wa atiiur Rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, sempurna kalimat itu, jelas pengertiannya. Tapi ketika perintah untuk taat pada ulil amri hanya wa ulil amri dan pemimpin kalian. Dan pemimpin kalian itu bukan kalimat sempurna. Hanya bisa dipahami ketika kita tahu apa kalimat sebelumnya. Berarti ketaatan kepada ulul amri itu ketika dia taat pada yang disebut sebelumnya, yaitu taat pada Allah dan Rasul. Maka
Tidak berdosa kita untuk tidak mengikuti kehendak seorang ulul amri yang bertentangan. Bahkan berdosa kalau kita mentaati ulul amri yang seperti itu. Ibu sebagai istri berdosa karena ingin taat pada suami. Padahal yang diinginkan suami itu tidak benar menurut Allah. Berdosa itu. Kita mengorbankan Allah gara-gara hayang taat ke salaki. Jangankan salaki, orang tua saja wajib untuk tidak ditaati. Ketika yang diinginkan oleh orang tua itu tidak benar menurut Allah. Gak mungkin Allah dikorbankan untuk manusia. Makanya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat pada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada al-khaliq. Makin tidak akan kafah kehidupan kita, Pak. Kenapa? Dari sumbernya sendiri, dari asasnya sudah tidak Islami. Sudah enggak nyambung, Pak. Saya tidak mungkin taat kepada imam kalau dia sudah menyalahi aturan Islam dalam mengimami sholat. Ya kan? Ojo temake takbiratul ihram langsung ruku, langsung sujud. Nges talapung imam gitu. Ya kalau nggak bisa ditalapung, kita nggak bisa nalapung, ya sudah tinggalkan. Nggak bisa kita berimam pada itu. Pokok itu imam harus kita taati. Keheula, mana ngaco, masa harus saya taati? Lah, sekarang apa bedanya mengimami sholat di masjid dengan mengimami negara? Ya sama-sama imam, Pak. Nah, kudu nama kita ajong. Ya kalau tidak bisa najong, ya sudah, jangan ditaati. Nah itu sudah resiko, Pak. Nah ini yang tidak pernah diungkapkan kepada umat Islam. Tidak ada kewajiban taat. Kalau tidak mau dia melaksanakan aturan Islam, tolong ditaatkan, selesai. Selesai kan itu. Pokoknya Pak, jangan berharap kami akan taat. Kalau ada sebuah kebijakan yang jelas nyata-nyata bertentangan dengan aturan Allah. Ini kan kita semakin sering kita melihat aturan-aturan dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan aturan Allah. Aturan waris, aturan cerai, aturan pernikahan, dan lain sebagainya. Ya nggak perlu ditaati, selesai saja. Masa saya harus taat pada aturan-aturan negara yang jelas bertentangan dengan aturan Allah? Oh nggak akan, Pak. Lebih baik saya dipecat oleh negara gitu daripada dipecat ke Allah. Iya, Pak. Lebih baik saya tidak diakui sebagai warga negara daripada oleh Allah tidak diakui sebagai seorang mukmin. Ini kalau sudah harus berhadapan seperti itu, udah nggak ada pilihan untuk saya, Pak. Ya. Untuk nggak ada pilihan. Urusan saya dengan manusia dan negara dan naon pun di dunia ini berakhir dengan kematian. Urusan saya dengan Allah nggak akan pernah berakhir, Pak. Malah kematian itu awal perjumpaan saya untuk mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan Allah. Mending sangsara di dunia daripada kudu sangsara di akhirat bersama Allah. Nyalamun bisa mah tong sangsara. Ima lamun kudu sangsara gitu. Ya. Maka saya sering juga mengingatkan pada keluarga saya, pada istri, anak-anak saya, jangan pernah taati saya. Kalau kebijakan saya itu tidak benar menurut Allah, dosa itu, jangan ikuti. Cuman ingetin saya. Kalau saya nggak bisa diingetin, pecat. Pecat. Kamu sudah tidak layak menjadi suami. Lalu ke PHK gitu kan? Kamu sudah tidak layak menjadi seorang ayah. Acelengkeun, tajong gitu kan? Jangan pernah mau taat kepada kebijakan saya kalau itu bertentangan dengan aturan Allah. Tapi kalau yang saya minta itu jelas benar bahwa aturan Allah dan Rasul, kalian wajib taat. Bukan kepada saya, taat kepada Allah lewat saya. Bukan taat pada saya, taat pada Allah lewat saya. Kunon jadi tegang dia nya. Itu gara-gara implan tadi. Gara-gara kontrolnya. Saya banyak sekali dapat SMS ya, keprihatinan ya umat itu terhadap pernyataan Menkes. Maka diingatkanlah oleh Allah di dalam lanjutan ayat ini,
Wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah sekali-kali kalian mengikuti tattabi'u ittiba. Ittiba yattabi'u itu mengikuti, Pak. Jadi ada taklid, ada ittiba kalau dalam ilmu fikih. Bapak, ibu mengikuti pendapat Imam Syafi'i, bermazhab Syafi'i, mengikuti pendapat beliau bahwa asal bersentuhan dengan lain muhrim batal wudu, misalnya gitu. Maka ibu, bapak bisa taklid, bisa ittiba. Kalau taklid itu kita mengikuti sambil tidak tahu naon dalilnya. Kenapa kamu ikut pendapat Syafi'i? Apa karena saya mah Syafi'i lah misalnya. Saya mah cocok dengan Imam Syafi'i. Karena ngarang ada halus itulah. Favorit. Nah, tapi ini tidak disukai oleh Allah, oleh Allah dan Rasul. Harusnya kita mengikuti itu sambil tahu dasarnya. Kenapa kamu mengikuti pendapat Imam Syafi'i? Dalilnya lebih kuat Imam Syafi'i itu. Dalilnya sedangkan yang lain gitu. Nah, itu mengikuti dalam pengertian ittiba. Mengikuti karena kita yakin tahu dalil. Itu yang dikehendaki. Nah, jangan taklid buta, istilahnya taklid buta. Buta itu ya kumaha dibawa ke mana gitu. Ya. Kumaha mawar menuntut. Itu tidak ittiba. Ittiba itu jadi mengikuti. Ya, wala tattabi'u, jangan kamu sekali-kali ikuti. Tapi di sini pengertian ikuti itu, jadi harusnya kalau kita mau mengikuti itu, ini pengertiannya, harus tahu itu benar perlu diikuti atau tidak. Ya, karena kadang-kadang orang nggak ngerti bahwa ini sebenarnya jalan yang sesat, ikut dia. Kenapa kita seringkali mengungkapkan, oh ini paham sesat, ini aliran sesat, keluarkan fatwa oleh kita di FU. Takut ada umat yang karena tidak mengerti, lalu dia mengikuti, dikira itu tidak sesat. Maka kita perlu menjelaskan, ini sesat. Setelah dijelaskan, dia mau mengikuti atau tidak, itu urusan dia. Tapi kewajiban kita bisi ilmu. Enggak, saya memang ingin sesat. Oh, enggak. Saya memang ingin sesat, memang ingin sesat. Enggak itu. Imam bisi, kamu tidak ingin sesat, lalu mengerti ya kalau ini itu sesat. Apa perlu saya ingatkan? Oh ini sesat. Karena khutuwatis syaitan itu jelas setan. Setan itu menyesatkan. Gak ada setan yang tidak menyesatkan. Yang diberi nama setan itu makhluk yang menyesatkan. Menyesatkan dari mana? Menyesatkan dari jalan yang diridhoi Allah, dari Islam yang kafah itu. Untuk kita bisa menjadi Islam yang kafah, rintangan kita adalah khutuwatis syaitan. Nah, persoalannya sekarang yang dimaksud setan itu saha. Eta di antara kondom-kondom tadi. Jadi yang namanya setan itu setiap orang yang mengajak manusia keluar dari jalan Allah. Setiap makhluk, bukan manusia, setiap makhluk yang mengajak manusia untuk keluar dari jalan dari diri Allah, setan. Setiap manusia yang menempuh jalan yang tidak diridhoi Allah, setan. Jadi setan itu apa? Sifat, bukan makhluk. Gak pernah Allah menciptakan makhluk bernama setan. Kadang-kadang ada orang mengatakan ini, saya masa umur hidup tidak pernah melihat setan. Alhamdulillah saya macam pernah melihat setan. Saya sering katakan, bohong. Oh, mungkin yang kamu maksud itu setan dalam bentuk jin. Setan dalam bentuk manusia mungkin tiap hari kamu lihat di kantor, kemudian bawa di kantor, bawa di mana itu setiap hari, bawa di imah. Malah nggak mustahil, kamu sendiri juga mungkin
Pas ningali dina kaca, setan. Yang menarik di sini adalah pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tak soal futuhat, nanti ingatkan saya. Futuhat itu plural. Berarti jalan setan itu bukan satu. Futuhat jalan-jalan, jalan-jalan banyak. Rasul pernah membuat garis. Inilah Shiratal Mustaqim. Bersama garis yang satu ini banyak futuhat, banyak jalan-jalan. Wah, itu tadi itu, itu tadi, wah kemana-mana gitu jalan itu. Ini semua jalan. Nah ini futuhat syaitan semua. Futuhat syaitan. Kenapa? Karena membuat orang keluar dari garis yang benar. Jadi ulur-ulur bisil mikafah di sini. Begitu keluar setan dia. Begitu masuk lagi, balik lagi mana? Jadi jin atau jadi manusia? Asal keluar setan. Kalau kita lihat makhluk manusia, makhluk ya, ada pertama malaikat. Nah, kita bagi, bukan bagi, yang Allah pergunakan. Ada malaikat, ada jin, ada manusia. Ini diciptakan dari cahaya. Ini dari api. Ini dari tanah. Jadi bahan ciptanya saja berbeda. Malaikat itu tidak ada yang jadi setan. Ada juga yang malaikat ditugaskan mengajarkan ilmu setan, ilmu sihir. Ini malaikat ya. Malaikat Harut dan Marut. Jadi malaikat tidak ada setan karena la yaquluna Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 8. Mereka tidak akan pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan tidak akan pernah berbuat maksiat. Berarti tidak akan pernah keluar dari garis. Maka mereka tidak ada setan. Nah, ada setan dalam bentuk di jin yang sudah jelas setan iblis. Ini setan rajim. Setan yang lainnya nggak ada yang rajim. Kalau ini setan yang sudah dikutuk. Kenapa dia dikutuk? Harus dinyatakan dikutuk bahwa si setan yang satu ini sampai kiamat tetap setan. Kalau yang lain berpeluang untuk tidak jadi setan. Setiap saat dia bisa kembali untuk tidak jadi setan lagi, tidak memiliki sifat-sifat syaitan. Kalau ini jelas pasti. Jadi jangan pernah berpikir ini. Siapa tahu mungkin iblis sekarang sudah baikkan gitu. Cager, setting gitu. Gak pernah berpikir. Begitu kita berpikir itu, kita akan dengan mudah disesatkan dia. Iblis itu pasti setan. Sampai kapanpun dia tetap. Nah, jin yang juga setan, jin kafir. Ini setan. Atau ada lagi jin yang muslim. Nah, yang muslim ini ada yang taat beribadah, ada yang maksiat. Nah, yang maksiat ini setan, Mas. Ini kafir, jelas setan. Jadi tiap hari kita lihat, udah gitu. Manusia sekarang, misalnya ada yang kafir, ada yang mukmin, muslim. Yang muslim ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, yang kafir muslim, manusia yang kafir setan. Manusia yang suka berbuat maksiat setan. Jadi nutus setan kan? Setan. Jadi tiap hari kita berhadapan dengan setan.
Itu yang sering bayangan orang yang namanya setan itu bayangannya hanya yang masyarakat tinggal di sini. Nah, setan itu masih tulis. Setan-setan dalam bentuk jin itu kemampuan mereka tuh nggak banyak, Pak. Apa sih kemampuan dia? Ningsieuna terus berubah jadi potong, berapa itu talapung itu. Itu enggak. Nah, setan-setan dalam bentuk jin tidak bisa mengambil harta kita. Bohong itu. Ayat tuyul bisa mengambil harta. Wah, bohong. Eta mah jelema sama orang enggak ada. Oh, kalau tuyul bisa ngambilin harus beak, Bang. Tuyul diambilin itu. Yang ambilin tuh setan dalam bentuk jin. Ya justru yang bisa korupsi, bisa maling, bisa ngerampok, bisa membunuh, bisa mengganggu suami kita, bisa setan-setan dalam bentuk manusia. Itu yang lebih harus diwaspadai, Pak. Kita hari setan-setan mah diusir, hari nu teu katingali mah. Datang kumpul 40 orang di masjid, karena itu maca Yasin. Nah, ngusir setan cenah aya sora-sora di sok aya di dieu. Tidak kadar sorak. Belum pernah saya dengar di masjid kumpul 40 ulama maca naon keur ngusir setan-setan eta. Koruptor. Padahal itu yang menyengsarakan jutaan rakyat manehna Pak eta setan nu kudu diusir. Diusir. Malah setan yang begitu mah dihormati. Datang mereka hiji tempat sibuk sararea menyambut setan. Oke, karpet naon gitu lah, umbul-umbul terus pada bara rumbu awakna gitu kan. Jeung resep teh difoto jeung setan kitu mah. Pajang. Wah, bisa difoto jeung setan dipajang di ieu. Saya pernah cenah difoto jeung setan di ruang tamu gitu. Nah ini sudah kabur pandangan kita itu kan. Jadi futuwati setan yang bayangannya itu futuwati setan itu setan begitu. Awas, hati-hati. Padahal setan yang paling kita takutkan itu adalah bisikan-bisikan setan dalam bentuk yang seperti itu, Pak. Dia bukan hanya bisikan, dia mau kalau bisik setan yang dalam bentuk iblis Pak cuma bisa yuwaswisu, Pak. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wan nasna tara diperhatikan deh. Minal jinnati wae. Nah, padahal si setan dalam bentuk jin cuma bisa yuwaswisu. Malah itu yang ditakuti, pengaruhnya masuk cuma bisa orang kesurupan dan semuanya. Boro-boro setan dalam bentuk jin bisa masuk ke tubuh orang. Ini masuk ke tubuh orang bagaimana? Ya, paling itu pengaruh bisikan. Yang paling berbahaya justru setan dalam bentuk jin, Pak. Itu jauh lebih berbahaya. Hanya mungkin kalau setan dalam bentuk manusia maksud saya, hanya mungkin bahayanya si setan dalam bentuk jin itu enggak terlihat, Pak, sehingga cuman bisikannya itu cepat terpengaruh. Itu saja dia kelebihan yang perlu kita waspadai itu. Bahwa kita enggak ngelihat wujudnya. Tahu-tahu merasakan bisikannya aja. Lain kalau setan dalam bentuk manusia ketinggali wujudnya, sehingga lebih mudah kita antisipasi sebenarnya harusnya. Jadi wala tatabi'u khutuwatis syaitan, dalam ayat ini janganlah sekali-kali kamu mengikuti khutwah. Khittah itu bentuk singularnya, jalan. Khutwat jalan-jalan setan. Nah, yang dimaksud setan di sini apa? Ya setan dalam bentuk jin maupun dalam bentuk manusia. Jadi kalau ada sebuah aturan, kebijakan dan lain sebagainya yang kalau kita ikuti akan membuat kita keluar dari garis yang diridhoi Allah, itu aturan syaitani, Pak. Ajakan itu adalah yang mengajak itu adalah setan. Kita harus tidak mengikuti kalau mau masuk ke dalam Islam secara kafah itu. Coba lihat pernyataan setan, Pak. Itu pengaruhnya kan besar sekali, Pak. Saya kemarin ya itu ada ramai kita menanggapi SMS, Pak, dari
dari pernyataan seorang yang selama ini dianggap kiai lah, paling tidak oleh komunitasnya. Tapi pernyataannya tentang Islam, ya Allah. Karena itu, dan kebetulan dia sedang jadi boga lakon di ormas Islam itu. Nah, oleh seorang kiai sepuh dari ormas itu sendiri di Mesir ini sempat dikritik keras gitu ya, pada waktu musyawarah ulama 22 April yang lalu. Bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam bentuk buku. Nah, kemarin dia mengeluarkan lagi pernyataan, ada 16 ormas Islam yang harus diwaspadai itu, karena mereka adalah ormas-ormas yang sebagainya. Dan konon katanya dia tuh lebih sering itikaf di gereja daripada di masjid, Pak. Ini lebih banyak berada di gereja daripada di masjid. Lalu saya masuk ke SMS, lalu minta ditanggapi kumaha tanggapan saya. Saya bilang dalam saya menanggapi, mestinya kita tuh bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah bahwa ada iblis. Kenapa? Karena keberadaan iblis itulah yang membuat lapangan amal untuk kita. Begitu kita mampu melawan bisikan iblis sehingga kita berhasil menang, tidak jadi keluar dari garis, dapat pahala kan kita. Melawan iblis, nah kurang pahalanya. Dan tidak ada godaan, maka alhamdulillah ayat iblis. Maka si kiai itu juga harus dianggap seperti ini. Alhamdulillah ayat pernyataan-pernyataannya membuat kita harus kerja keras memikirkan bagaimana umat jangan sampai tersesatkan dari pernyataan kita. Alhamdulillah ayat kerjaan kita untuk lapangan amal gitulah. Jadi Allah tidak semata-mata nyiptakan begitu deh. Alhamdulillah ya, kita syukuri ya Ustaz. Alhamdulillah yang begitu. Lalu begitu mah berjalan hidup aman gitu ya. Bedanya apa itu? Bedanya apa antara bisikan setan dalam bentuk jin, iblis, dengan bisikan setan dalam bentuk manusia atau hawa nafsu dia? Atau sekarang gini, kalau misalnya seseorang berbuat maksiat, apakah itu karena setan, bisikan setan yang menghasil menyesatkan dia? Atau itu memang murni hawa nafsu dia? Kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-A'raf 16-17 itu Allah menyatakan bahwa setan itu dia tidak akan pernah membiarkan manusia itu hanya berbuat satu jenis maksiat. Ya. Jadi dia tidak akan ketika manusia itu sudah berbuat satu jenis kemaksiatan, dia akan memperkenalkan lagi kepada manusia itu dan mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan lainnya. Sehingga dia ahli maksiat dalam segala hal. Maka kalau kita melihat ada seorang manusia hari ini maksiat ini, besok dia hari ini mencuri, besok nipu, terus besoknya lagi berzina, besoknya lagi naon, nah, pokoknya macam-macam gitu, judi, besoknya lagi minum khamar, terus macam-macam maksiat. Berarti dia masih dalam training iblis. Ini orang sedang dalam training iblis, maksiatnya rupa-rupa. Tapi kalau dia setiap malam ngadaku aja di meja judi gitu, atau setiap malam mabuk, nah itu mah iblis sudah nggak bersama dia. Itu murni hawa nafsu. Ya supaya jangan sampai kita akhirnya jadi sok nyalahkeun wae iblis, kesian juga iblis itu kan. Ya, artinya karunya ya, saya bukan membela iblis, cuma jangan sampai iblis selalu dikambing hitamkan, Pak. Begitu ada orang berbuat maksiat, aduh saya tertipu iblis deh, padahal dia sedang sumanena. Jadi iblis sudah tidak bersama dia lagi.
Jadi iblis tidak akan kemudian setelah manusia itu berbuat satu jenis maksiat terus diikuti, terus di tempat itu mau apa? Ngapain? Makanya wajarlah kalau kita melihat iblis itu menyatakan summa la'aqudunna lahum siratakal mustaqim. Saya akan menyertai manusia itu ketika di dalam siratal mustaqim ini. Maka carilah iblis itu di sini, Pak. Di sini enggak ada. Orang yang ada di sini sudah jadi iblis, sudah jadi setan semua. Tapi iblis tidak akan mungkin menggoda setan. Macam setan menggoda setan. Kita atau sesama setan macam iblis pasti akan menggoda manusia yang ada di sini. Ada yang iblis akwat ini oleh atau sama setan. Makanya kalau mau cari iblis, carilah di masjid, di tempat-tempat orang beribadah, beramal, berbaik, berbuat baik di jalan Allah. Nah itu pasti banyak setan itu yang sedang mencari peluang bagaimana mengeluarkan dia dari garis yang di jalan dari Allah. Cari peluang gitu. Tidak berhasil gitu, coba itu, tidak berhasil ini, coba itu. Orang perlu keluar di sini dia nyari nanti. Di sekitar masjid ini banyak saya yakin di iblis. Makanya jangan pernah cari iblis di level Malaya. Kenapa? Kan orang yang bicara coba jadi setan semua. Memang dia salah itu macam setan. Dia akan cari tempat-tempat orang beribadah di tempat masjid. Kecuali kalau yang di net itu sadar, ya Allah, kenapa saya di sini? Tobat Allah. Ini di sana ke masjid. Baru setan balik ke mana? Jadi itu. Nama begitu. Itu kerjaan setan itu seperti itu. Jadi kalau mau cari setan, carilah di masjid ini. Makanya orang kadang-kadang berpikir, kenapa sih sholat 5 menit menihara rese? Apa sih susahnya ke masjid? Kira kadar lempang seberapa meter? Apa susahnya sholat 5-10 menit? Nah, padahal 5 menit itu lamun dipakai ngomongkeun batur mah karek mukadimah. Mukadimah lamun dipakai ngomongkeun batur mana sudah dengar berita si Ibu anu, encana intina mah ibu mana apa si Ibu eta anu di RT 3 lain, di RT 2 lain terus eta mukadimah kan. Sampai tanya Ahmad, "Oh si eta." Dan sudah kan mukadimah 5 menit teh. Sholat, nari sholat menihara rese pisan. Apa sih susahnya sholat? Susah Pak, karena di situ ada iblis. Ada iblis. Berat kita itu untuk, maka setiap kita sholat ayeuna. Orang misalnya pergunakan uang sampai habis puluhan ribu, ratusan ribu, jajan dia, jajan nyata dan sebagainya, enak saja. Tapi begitu terdorong untuk sedekah ke fakir miskin 1000 perak. Istikharah heula kan. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, terus naon lah barudak aya keperluan ieu cat kita dan di dasarnya akhirnya memutuskan dan menetapkan 100. Susah dari jalan Allah itu susah. Kenapa? Setan itu wala tatabi'u khutuwat. Allah mengingatkan jangan sekali-kali mengikuti jalan setan. Pasti kalian akan tersesat itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ini yang Allah ingatkan. Bahwa yang namanya setan, apakah dia dalam bentuk jin dan manusia, harus kita anggap musuh. Selama-lamanya dia musuh. Jangan pernah kita menjadikan dia sebagai teman. Gak layak seorang mukmin berteman setan. Saya nggak habis pikir kalau ada seorang laki-laki muslim ingin beristrikan non-muslimah. Saranjang jeung setan. Itu para ruku. Semua yang berada, atau misalnya sesama muslim tapi tara sholat.
Suaminya tidak pernah sholat, tara sholat. Setan bukan? Caranya. Ngeri kita kalau lihat begini, Pak. Ini memang sudah tidak muslim kafah itu sudah terasa betul. Ini sudah terasa oleh kita. Ya, akibat karena kita tidak kafah, lalu beginilah. Sebenarnya sehari-hari kita sudah, kehidupan kita sudah sangat luar biasa jauh dari nilai Islam ini. Ini saya dengan bahasa begini aja lah, karena kalau diperhalus-halus lagi, jadi ternepi-nepi gitu ya. Ini sering kali ketidakbenaran itu terlalu diperhalus gitu disampaikannya, maka saya pakai bahasa yang begini aja lah, bahasa yang vulgar gitu. Jadi kumalah nyeri-nyeri itu dah. Nanti diperhalus jadi nyambung-nyambung. Itu kebatilan itu oleh sering kali disampaikan, ada pesan untuk merubah kebatilan, tapi kebatilan itu dibungkus luar biasa, dikemas. Nabi katuntuna itu tinggal batil, Pak. Jadi dakwah kita memang akhirnya jadi kenapa tidak menyelesaikan masalah? Lo masalah kebatilannya sendiri gak pernah terungkap, Pak. Untuk menyebut kebatilan saja muter, bahasa nanti kita membetulkan imam yang salah, muter. Si bawahan ingin membetulkan pimpinan yang salah, Pak. Ini mudah-mudahan saya yang salah, atau pengamatan saya yang salah. Kalau nggak salah itu Bapak salah. Tapi ini saya berharap mudah-mudahan saya salah. Aduh ngomongnya salah, Bapak Pak, Bapak salah. Nah, resepin itu. Jadi aja muter-muter. Iya, kelihatannya kamu yang salah. Oh iya, maaf. Lihat, begitu imam salah tuh, subhanallah. Terus kudu mikir nanawi subhanallah. Tegur, sah ge, tegur, jangan kumaha lagi kumaha. Terus kaburu-ruhu atuh. Padahal salahnya tadi dina bacaan keur bacaan itu tapi lamun saya tegur kieu kumaha eta kumaha geus kaburu ruku we. Nah, rek tegur deui geus ruku padi ge. Padahal tadi bacaan anu mahna salah. Ini terlalu bertele-tele gitu ya. Kayaknya mestinya kita sampaikan saja lah. Lihat bahasa Al-Qur'an, salah itu salah, Pak. Benar-benar. Ya, itu hanya soal teknik saja menyampaikannya bagaimana, tapi kebenaran itu jangan sampai tidak terungkap benar, yang salah itu jangan sampai terungkap tidak salah. Harus jelas itu batasannya. Fungsi Al-Qur'an itu sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda, Pak. Ini benar, ini salah. Jelas itu. Ini hitam, itu putih. Tidak ada abu-abu. Tidak ada abu-abu. Kalau tidak halal, haram. Rada halal, rada haram. Ente, Pak. Halal, haram. Gitu. Gitu kan. Kafir, mukmin, rada kafir, rada mukmin. Enggak ada. Ini kafir enggak? Jika nama rada. Kafir. Kafir atau mukmin. Itu saja, Pak. Saya alhamdulillah geus rada kafir, rada mukmin karena saya lebarnya saya rada kafir saya. Nah, setan itu bahwa dia dikatakan aduwwum mubin. Nah, ini jelas aduwwum mubin, jelas itu musuh yang nyata, jelas yang dimaksud adalah iblis. Tapi auzubillahi minasyaitonir rajim jelas iblis. Aduwwum mubin jelas iblis. Tetapi tentu yang dimaksud agar kita berhati-hati tidak hanya kepada setan yang satu itu saja, semua setan. Termasuk saya katakan tadi seringkali bahkan setan dalam bentuk manusia itu jauh lebih mengancam kehidupan kita. Aduwwum mubin agar kita menjadikan itu sebagai musuh yang nyata. Musuh karena memang dia nyata musuh, Pak. Setiap mereka yang tidak di jalan Allah atau mengajak kita untuk keluar dari jalan Allah, itu adalah musuh yang nyata. Itulah setan. Dan iblis itu sudah bertekad, sudah bertekad di dalam Quran surat Shad 82-83. 82
Fa bi idzatika la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan keagunganmu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Paling tidak ada 3 hal di sini yang bisa kita lihat dari pernyataan iblis yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran pada surat Sad 82-83. Iblis menyatakan, dengan keagunganmu ya Allah, Izzah. Ini nanti kita temukan di ayat berikutnya juga. Allah menyebut salah satu sifat Allah Azizul Hakim. Aziz, Izzah itu keagungan. Keagungan dalam arti apa? Perkasa. Aziz itu bisa dalam arti perkasa. Perkasa. Kalau agung biasanya azim. Kalau aziz itu perkasa. Perkasa itu maksudnya apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kita menyebut orang itu perkasa, sesuatu itu perkasa, artinya tidak ada lawannya lagi. Semua kalah menghadapi dia. Nah, Allah itu maha perkasa. Maka artinya tidak ada yang bisa menandingi, melawan dia. Si iblis menyatakan, fabi izzatika, dengan keperkasaanmu ya Allah. Apa maksudnya? Iblis itu mengakui bahwa bagaimanapun dia ingin menyesatkan manusia, tidak mungkin dia bisa menyesatkan manusia tanpa izin Allah. Jadi kalau Allah kemudian tidak mengizinkan iblis menyesatkan kita, kita tidak mungkin sesat. Tidak mungkin sesat, Pak. 1000 iblis, 1.000.000 iblis menggoda kita untuk menyesatkan kita, kita tidak akan pernah sesat jika Allah tidak mengizinkan si iblis itu menyesatkan kita. Maka karena itu, auzubillah minasyaitonir rajim. Saya memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang dikutuk itu. Kenapa kita mohon perlindungan Allah? Kalau Allah melindungi kita, selesai. Jadi kalau kemudian si iblis berhasil menyesatkan kita lewat bisikannya, jelas kita rasakan bisikannya, dan kita akhirnya melakukan nauzubillah perbuatan maksiat. Pertanyaannya bukan karena kenapa si iblis menyesatkan saya. Guys, pokok si iblis memang tugas saja itu menyesatkan manusia. Yang harusnya jadi pertanyaan kita, kenapa Allah izinkan si iblis itu menyesatkan saya? Nah itu, jadi jangan, kenapa Allah tidak lindungi saya dari godaan iblis ini? Jangan-jangan saya bukan orang yang menurut Allah pantas untuk dilindungi. Jadi kalau orang membaca auzubillah minasyaitonir rajim 1000 kali, enggak akan ada terjamin dia terhindar dari bisikan iblis, disesatkan. Tidak ada jaminan. Arimahnya bukan orang yang patut untuk dilindungi. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang menurut Allah pantas untuk dilindungi. Saya sering mengatakan, ada orang misalnya berhasil mencuri dompet saya dari saku saya. Salahkah si pencuri? Salah. Terkudu disalahkan juga salah, tapi kalau saya salahkan, kurang udah kedenya teh make maling, memang eta mah pagawean saya. Kan selesai kan? Bahwa saya salah memang itu. Yang akan saya pertanyakan pada diri saya adalah, ya Allah, kenapa Engkau izinkan si pencuri itu mengambil dompet saya? Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan. Tapi kan si pencuri itu sudah berniat mencuri, jadi berarti harus mencuri kan dia. Ya mencurilah dompet si koruptor. Kenapa harus dompet saya, Allah? Jangan-jangan saya bukan orang yang menurut Allah pantas untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begini bahaya, Pak. Tapi kalau misalnya jawabannya tuh rasa-rasanya saya pantas untuk dilindungi, jalan saya sudah benar. Oh, mudah-mudahan ini ujian. Nah, kalau itu mah bagus. Allah sedang menguji saya. Oh, bagus. Ujian mah bagus. Mudah-mudahan lulus saya. Oh, ini ujian.
Oh, mungkin ini pilihan Allah yang terbaik. Jangan-jangan kalau saya bagus. Tapi kalau ini terjadi karena Allah memang merasa kita bukan orang yang patut untuk dilindungi, silakan. Silakan. Maka itu yang pertama harus kita tanyakan, Pak, ketika kita menghadapi itu. Kenapa Allah tidak melindungi saya? Apakah saya termasuk orang yang patut untuk dilindungi? Kalau kita terpaksa harus menjawab tidak, nah, berarti itu adalah peringatan dari Allah untuk kita segera membenahi diri. Jadi fabi izzatika, nanti makanya si setan itu di akhirat dia akan cuci tangan. Hari setan buka tangan. Ya pokoknya gitulah, bersih-bersih gitu. Dia akan mengatakan, saya kan Allah tidak pernah menyesatkan manusia. Saya cuma mengajak kepada manusia untuk sesat. Mereka mau. Apa pernah saya menyesatkan engkau manusia? Begitu dialognya di dalam Al-Quran itu. Apa benar saya pernah menyesatkan? Kan tidak pernah. Mana kuasa saya untuk menyesatkan manusia? Saya mangan saukur ngajak. Didinya ngikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Karena itu jangan kamu cerca saya, kata setan. Cercalah diri kamu sendiri. Nah, maka jeung daek diajak. Dia sama teu maksa. Ngan ngajak kungkul. Wah, bahaya, Pak. Setan pun cuci tangan nanti. Baik setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia. Cuci tangan. Setan dalam bentuk manusia itu yang nanti dalam Al-Quran disebut al-akhillah. Al-akhillah yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhillah itu nanti di akhirat mereka satu sama lain menjadi musuh, Pak. Kalau di dunia mereka jadi sohib, Pak. Sohib dalam urusan maksiat. Itu saling menjaga supaya satu dengan yang lain kemaksiatannya tidak terbongkar. Ini misalnya dalam korupsi, Pak. Tahu semua orang mainnya korupsi, tapi orang di sekelilingnya akan terus berusaha menjaga supaya dia jangan sampai diperkarakan. Sebab kalau dia diperkarakan, disada mainnya, benang sarerea. Maka dijalin kerjasama yang bagus dengan pihak ini, pihak itu dan sebagainya, supaya ini tidak jadi dipidanakan misalnya kan itu. Maka banyak para koruptor-koruptor yang punya kekuasaan itu tidak tersentuh hukum. Benang manulalah tiknya untuk. Nah, biasanya nanti di akhirat mereka itu udah nggak bisa apa-apa lagi, saling tuduh. Aduun al-akhillah yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Al-akhillah itu nanti di akhirat menjadi musuh satu dengan yang lain. Allah si eta baheula nu ieu teh. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan diri di hadapan Allah, melemparkan kesalahan itu ke sana. Sebenarnya sebelum di akhirat juga ada nuhiji geus beunang sarua akhillah Pak di dunia juga. Lihat Nasarudin. Lihat Nasarudin begitu benang ya. Sadar, wadah, kamu ke di luar mau bebas mana disadar. Nah, jadi saya nu dikorbankan, sadar. Maka begitu yang disebut namanya di Indonesia kemudian mengatakan kalau berani datang pulang, jangan ngomong di luar saja, pulang dong ke Indonesia, ngomong di depan KPI. Nya eta meureun kamu pulang ke Indonesia mau bisa disadar deui. Sebab di Indonesia mah enggak boleh buka mulut. Makanya banyak orang kalau sakit gigi berobat keluar Pak, ke Singapura. Kenapa ditanya, kenapa kamu berobat sakit gigi ke Singapura? Di Indonesia mah teu meunang buka mulut. Begitu dia buka mulut akan kena semua Pak. Si ini disebut. Yang namanya Susno Duaji akhirnya kan bungkam Pak. Bungkam kan akhirnya. Mula-mula bunyinya ini bahaya Pak. Untuk orang-orang tertentu. Karena bunyinya ini bisa menyeret sampai yang pucuk Pak. Kalau sensor itu dibongkar. Maka walaupun dia ini orang punya posisi yang bukan apa-apa itu di kepolisian, posisinya kuat, malah rek calon Kapolri dan sebagainya. Bagaimanapun juga setelah diingatkan berkali masih kena gitu, ya ini harus terpaksa bungkam, lengit, tapi kayaknya kita disadar deh, selesai. So mending mana, mending sadar wae asup deui, ini malah kumpul dengan keluarga cicing nggak nikmat gitu.
Sama itu juga kan Nasaruddin pertamanya dijanjikan seperti itu, Pak. Pulang. Ternyata pas pulang teh angger mainnya sorangan udah dia kan. Sada, asupan. Langsung ditanya oleh wartawan, gimana sih? Lupa. Tidak ingat. Lupa, tidak ingat. Oh, semua jadi lupa, tidak ingat. Kita lupa tidak ingat, anggar mana anda mau kena mah. Mending ingat deh, coba dilakukan. Jadi mendadak ingat deh, sekarang sudah ingat sekarang. Nah, saya kayaknya sudah dikorban ingat saya mah berhafalan yo, mulai dia keluar lagi disadar deh, Pak. Itu di akhirat akan lebih dari itu, Pak. Al-akhila namanya. Nah, sementara malah mereka ingin semua cuci tangan, termasuk setan. Setan pun ingin cuci tangan. Ya. La ughawiyannahum ajma'in. Yang kedua, ajma'in. Saya akan sesatkan semua manusia. Semua manusia. Semua manusia itu apa? Yang namanya manusia. Jadi nabi termasuk nabi. Jadi jangankan kenapa ya orang itu sudah soleh justru nu soleh nu di deketan wae mah. Kenapa saya itu semakin saya soleh banyak godaan nyampe dah dirinya soleh. Karena kita soleh makanya digoda terus. Dulu saya mah sebelum rajin tahajud macam usaha saya teh maju terus. Gara-gara tahajud saya jadi kiai. Sebelum haji mah saya usaha lancar, begitu haji ditipu gara-gara haji saya jadi dia. Kan masalahnya gara-gara kita di jalan Allah, setan jadi bersama kita. Makanya orang yang di luar jalan Allah tiga nu santai godana naon. Jadi ajmain nabi sekalipun, nabi Pak yang sudah dimaksum oleh Allah, Nabi Ibrahim 3 kali digoda setan itu. 3 kali. 3 jumroh itu kan 3 kali, Pak. Godaan pertama dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Ini setan iblis, Bismillah, Allahu Akbar. Datang di jalan lagi Nabi Ibrahim dengan anaknya itu menuju tempat penyembelihan itu. Datang dari rombongan setan yang lebih besar lagi. Perwira-perwira tinggi, Pak. Perwira tinggi tadi mah kopral. Kopral kene lebih maju ke mental datang perwira-perwira tinggi letnan, kita lah kolonel. Deui, walsa kembali pada Allah, fa bi izzatika. Bismillah, Allahu Akbar. Cuman karena ini Nabi Ibrahim langsung dilindungi oleh Allah kan. Allahu Akbar, langsung dilindungi oleh Allah. Hari ini kesaroleh Allahu Akbar. Menjawabkan Allah Akbar sebelah kali saya apa bedanya didinya saya naon saya lah didinya tersolat saya sarua tersolat didinya maksiat dan maksiat saya tambah setan mau ulah tapi api gitu emangnya saya tuh bisa ngomong Allahu Akbar saya bisa setan gitu nah ini dia jalan lagi datang jenderal-jenderal iblis hadapi lagi dilindungi oleh Allah karena dia pantas untuk dilindungi oleh Allah selamat Pak. Yang pasti Nabi sekalipun digoda, Pak. Jadi kalau di bangsa orang kira, Nabi saja berani dia menggoda. Kenapa? Janji dia, la ughawiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan semua manusia. Bukan kecuali Nabi, kecuali Rasul tidak. Yang ketiga, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas. Jadi gini Pak, setan itu ketika menyesatkan manusia, pertama usaha dia, manusia itu jangan ada di siratal mustaqim. Saya waktu azan dia mau sholat, jangan sampai sholat. Kalau ini berhasil, dia tidak sholat selesai, sudah jadi teman dia. Kalau si manusia ini itu tetap ngotot ingin sholat, target kedua. Nah ini makanya saya melihat ya, kenapa Nabi Ibrahim itu sampai 3 jumroh, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Bahwa memang si iblis itu akan menghadapi kita dengan 3 tahap itu.
Tahap pertama, jangan sholat. Berhasil kita atasi. Tetap kita sholat. Tidak bisa iblis. Saya harus sholat. Oke, kata iblis. Target kedua, rusak sholatnya. Bacaan kemana, pikiran kemana. Tetapkan sahur. Mari sama-sama dengan saya di neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Itu target kedua. Kamu tetap mengotot sholat, silakan. Rusak sholatnya. Berhasil kita. Sholat tetap kita laksanakan. Khusyuk berhasil kita juga capai. Lalu si setan tidak, masih ada peluang ketiga. Ceritakan kepada orang lain kalau kamu itu sudah berhasil sholat khusyuk, supaya orang tahu kalau kamu itu orang soleh. Mulai dia ceritakan, tuh tadi malam saya tahajud, kok ini bisa namanya. Oh kamu tahajud, oh saya nggak tiap malam tahajud, hancur. Mari kata iblis bersama saya di neraka. Muflasi itu yang ketiga. Riya, sum'ah itu musuh dari ikhlas. Di situ benteng terakhir sebenarnya. Itu upaya terakhir dari iblis. Saya alhamdulillahnya tadi berhasil mencium hajar aswad. Nah, ini bisa dua kemungkinan, Pak. Kemungkinan pertama bagus, tahaddus bin nikmah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kalau di penghujung surat Ad-Duha. Boleh gitu. Kita menceritakan kenikmatan yang kita dapat dari Allah, kita bagi-bagi pada orang lain. Tapi bahaya kalau bukan itu, Pak. Saya alhamdulillah berhasil mencium hajar aswad. Loh kok bisa? Orang sebanyak itu, kamu berhasil? Kok bisa? Ya, nggak tahu. Terus kamu nggak? Enggak, saya tidak. Saya tahu-tahu punya niat aja. Saya mau pasang niat, lalu saya terus saja ngedeketin itu. Terasa seperti kosong saja. Kabah itu. Lalu saya masuk, nggak ada. Saya mendorong, nggak ada apa-apa. Saya bisa mencium. Sampai sepuasnya baru saya keluar lagi. Lah kok bisa? Ya nggak ngerti saya. Mungkin saya itu orang soleh ya, makanya. Saya juga masih. Itu tadinya mainnya ngomong kita ingin si lawan bicaranya, ya pantaslah. Kamu kan orang soleh, ya pantas saja kamu bisa begitu. Tepok-pok wae, itu ngomong wae kata orang soleh. Akhirnya mana yang kudu ngomong? Ya mungkin saya ini orang soleh. Oh iya ya kamu orang soleh, makanya gitu. Hancur Pak eta. Saya menyaan kemarin tahajud, ya Allah tadi malam sampai puasa yang namanya tahajud, sejadah, kunci panon, sinan ucing kunon tadi, ingat tadi rusuh, basuh kita tahajud, ada teh sejadah, kunci panon, mati sana kita tahajud. Nah kedua kali kita ganti sajadah. Padahal saya itu kan tahajud tiap malam. Cuman baru rasanya tadi malam sanikmat gitu dah. Nah, jadi ingin ngasih tahu di situ arah rapal. Saya tiap malam tahajud. Bahasa, ting bahasa benar kunci panon, ting kuda hadir. Udah sare, tahajudnya nggak 5 menit, terus sare jadinya. Kalau memang itu benar tahajud dan memang terjadi begitu, nah itu namanya sum'ah. Sum'ah itu saudaranya riya. Kalau riya mempertontonkan sesuatu untuk dipuji orang, kalau sum'ah menceritakan. Juga nah, maksudnya untuk karena orang nggak melihat, maka dia perlu menceritakan. Maka itu habis ibadah itu. Kalau dia tahajud dan khusyuk, hari itu tahajud dan khusyuk mah percuma, habis ini aja. Ini mah kalau dia tahajud dan khusyuk diceritakan habis.
Apalagi kalau dia tuh tahajud acan. Ini dalam hukum para Islam namanya sum'ah al-kizib. Sum'ah yang bohong, riya nuwadul. Dua dosa nate, kahiji sum'ah, kedua ngawadul. Saya mengenal pisan tahajud. Bari teu tahajud acan. Eta mah setan double setan. Nah, selesailah 208. 209 nanti kita akan bahas fa in zalaltum min ba'di ma ja'akumul bayinat fa'lamu annallaha azizul hakim. Fa in zalaltum, zal itu menyimpang. Jadi itu tadi keluar dari garis, itu zal. Min ba'di ma ja'akumul bayinat, setelah kebenaran itu datang kepada kalian, maka ketahuilah fa'lamu annallaha azizul hakim. Nah, jadi kenapa setelah kebenaran itu datang? Jadi Allah tidak menghukum orang karena tidak tahu atau melanggar aturan Allah karena dia tidak mengerti, dia tidak tahu, karena memang belum sampai ajaran Allah kepada dia. Nah, maka nanti kita akan bahas di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan menghukum kaum yang kepada mereka belum pernah sampai ajaran dari para Rasul. Artinya akal saja tidak mungkin bisa membawa manusia ke jalan yang benar. Akal harus dibimbing hidayah Allah dalam bentuk risalah, baru dia bisa mengetahui kebenaran. Dan ini nanti kita akan bahas. Pada pertemuan Sabtu yang insyaallah yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Saya yakin betul bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Tapi apakah keyakinan saya salah jika hal yang terjadi keburukan adalah kehendak Allah juga? Contoh apabila ada pembunuhan, saya yakin kejadian itu kehendak Allah, karena Allah menghendaki sesuatu pasti ada hikmahnya. Kebiasaan apakah itu salah? Terima kasih. Enggak, bukan kehendak Allah, takdir Allah. Allah menetapkan pembunuhan itu terjadi. Jadi si orang itu mampu membunuh, menggerakkan tangannya untuk membunuh dengan pisau misalnya, itu dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak beri, dia akan mampu menggerakkan tangannya, mampu bergerak, berpikir akal bagaimana cara membunuh, punya kecenderungan untuk membunuh, hawa nafsu membunuh. Semua itu dari Allah. Coba dia menggerakkannya ke arah itu, dan dia bisa terjadi pembunuhan itu karena kemahakuasaan Allah semuanya akhirnya kan itu. Nah, itu takdir Allah, tapi bukan kehendak Allah, kehendak si manusia. Si manusianya ingin membunuh, maka takdirnya membunuh dia. Sekarang gini, kita sekarang berada di masjid ini kehendak siapa? Kehendak kita. Ini takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan kita sekarang berada di masjid ini? Karena kita berkehendak dan berusaha ke masjid. Nah, sekarang ada orang pergi ke tempat maksiat dan berbuat maksiat. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Dia bisa berbuat maksiat dan pergi ke maksiat, itu takdir Allah. Kalau Allah tidak takdirkan, nggak mungkin dia bisa punya kemampuan. Kenapa dia ditakdirkan ke tempat maksiat dan berbuat maksiat? Kan dia mau maksiat. Jadi Allah menakdirkan sesuatu itu terjadi dengan kun fayakun. Yang mau maksiat, kun, jadi maksiat. Yang mau beribadah, kun, jadi ibadah. Tergantung dari kehendak si manusia. Ya, jadi gitu. Jadi bukan kehendak Allah, kehendak manusia yang Allah ya itu juga kehendak Allah untuk menjadikan, boleh kalau diartikan itu. Kehendak dalam arti Allah berkehendak untuk menjadikan kehendak manusia.
Kehendak manusia begitu, Allah berkehendak untuk menjadikan. Kenapa Allah tidak berkehendak untuk tidak menjadikan? Enggak adil. Enggak adil, Allah Maha adil. Masa ada orang mau berbuat maksiat oleh Allah ditakdirkan ke masjid? Enggak adil. Enggak adil. Sehingga orang itu jadi protes ke Allah. Allah enggak adil. Masa saya ke maksiat terus akhirnya jadi di masjid? Ambek mana ke Allah? Orang yang mau ke masjid diputar ke Allah jadi ke tempat maksiat akan. Semua akan ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Ketika Ja'far sahabat Rasulullah diutus oleh Rasulullah kepada Raja Najas Habasah. Ketika datang Raja Najas, Ja'far sama sekali tidak membungkukkan badannya atau menghormatinya. Dan kata Ja'far, ini diajarkan oleh Rasulullah ketika ditanya Raja, bagaimana pendapat Bapak kaitannya dengan zaman sekarang? Sepertinya ajaran Rasulullah saat ini sudah langka. Oh iya, bukan hanya yang satu ini, banyak. Itu saya bahkan mengenal sejarahnya bukan hanya ini, Pak. Waktu dia ada kisah lain, entah Ja'far atau siapa ya, saya lupa. Itu ketika dia datang menemui khalifah. Pertama, dia tidak memanggil julukan khalifah dengan Amirul Mukminin. Abu Bakar itu khalifah Rasul, Pak. Umar sudah menolak gelar itu. Ketika Umar bin Khattab jadi memimpin, itu dia tidak mau disebut khalifah. Kenapa? Karena dia tidak merasa sebagai khalifah Rasul. Kalau mau saya sebutkan saya adalah khalifah Rasul. Karena saya menggantikan Abu Bakar. Jadi saya penggantinya Rasul. Berarti Utsman khalifah Rasul. Nah, supaya jangan begitu saya sebut Amirul Mukminin sajalah. Pemimpin umat iman. Nah, waktu itu dia datang, dia sebut nama si khalifah itu, nama si Amirul Mukminin, tidak disebut gelar kekhalifahannya Amirul Mukmininnya. Kedua, dia tidak mau buka terompahnya. Jadi begitu masuk si terompahnya nggak dibuka, jadi diinjak-injak saja si permadani. Dan yang ketiga, dia tidak berada di sekitar itu, di sekitar khalifah duduk yang ini, berdiri. Lalu ditanyalah oleh khalifah, apa yang kamu lakukan? Tidak ada aja. Emang ya nama? Pertama, kamu tidak memanggil saya dengan gelar, tapi langsung dengan nama. Baik, kata si sahabat ini, saya tidak menyebut Anda Amirul Mukminin, pemimpin umat orang-orang mukmin, sebab saya tidak tahu apakah semua orang mukmin memang setuju mengangkat kamu sebagai pemimpin. Jadi, kenapa saya tidak menyebut Anda dengan gelar? Orang-orang Arab biasanya menyebut nama seorang dengan gelar. Abu Saha misalnya ini dan sebagainya. Abu Mu'az ini. Ayahnya Mu'az. Saya tidak menyebut Anda, harusnya Anda berterima kasih. Sebab Allah juga menyebut gelar-gelar lain yang tidak baik. Fir'aun, itu gelar. Abu Lahab, Abu Jahal, itu gelar, Pak, namanya bukan itu. Mau saya samakan kamu dengan Abu Lahab? Wah, senang. Dan yang tadi, kenapa saya tidak buka terompah saya ketika datang masuk ke istanamu ini dan menginjak karpet-karpet ini? Saya hanya membuka terompah cuma satu kali ketika saya masuk ke dalam masjid. Di luar itu saya tidak pernah membuka terompah saya dan Allah tidak marah pada saya. Ada dirinya waktu kudu ambak ke saya. Oh itu Pak, sahabat membawa karari itu menghadapi karari itu. Jadi boro-boro bungkuk.
Terus yang ketiga, kenapa kamu tiba-tiba duduk tanpa saya suruh? Kan itu yang lain mah pada berdiri kan lalu di sekeliling. Itu orang-orang yang berdiri di sekeliling itu orang-orang yang sedang mencari muka di depan Anda. Saya tidak perlu dengan Anda untuk mencari muka dan lain sebagainya. Maka saya tidak perlu merasa harus melakukan seperti itu. Harusnya sikap seorang mukmin itu, Pak. Kita hanya diajarkan untuk menghormati yang harus kita hormati. Siapa yang harus kita hormati? Yang dicintai oleh Allah. Mestinya kita hormati orang soleh itu, Pak. Kalau mau, tapi ada orang soleh maka akan mau dihormati juga. Ya, makanya Rasulullah pun marah ketika dihormati oleh orang-orang dengan berdiri. Marah Rasulullah itu. La takumu kama takumul ajin. Jangan kamu pernah berdiri seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya'zimu ba'duhum ba'da. Mereka saling mengagungkan satu dengan yang lain. Saya manusia biasa, kata Rasulullah. Marah beliau ketika orang berdiri. Sekarang sebentar-bentar kita suruh berdiri. Pak Anu segera akan masuk ke ruangan. Dimohon hadirin berdiri. Pengantin pria akan datang, berdiri. Saya lebih sering tidak berdiri, Pak. Itu nenawan kalau segala. Mau pakai ayat lagu Tola al-Badru alaina kan pengantin pria. Tola al-Badru teh bulan purnama, Pak. Itu maksudnya Rasulullah waktu datang ke Madinah, beliau dianggap sebagai bulan purnama yang menerangi kegelapan karena membawa hidayah dari Allah. Maka pantas kalau beliau disebut bulan purnama. Iya, pengantin bulan purnama di mana? Badru di mana, Pak? Saya mah kesel, kesel itu sudah identik dengan Rasul. Masa yang begini disamakan dengan Rasul? Bedul kieu. Kudu nama laguna teh Tola al-Badul alaina. Keserupa-rupa lah. Baik, waktu kita sudah habis, Pak. Ini ada mohon doa untuk Bapak Fahrudin Masturo telah meninggal dunia Jumat di Rumah Sakit Asri Jakarta. Ada juga jemaah kita yang sakit tapi tidak mau disebut namanya. Tapi minta juga didoakan. Ya. Nah, SMS.